Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman. Selamat pagi. Pagi agak siang. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya. Kita masih diberikan umur panjang dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa bertemu dalam kegiatan bimbingan kelompok secara online ini. Sebelum kita memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa di tempat, mulai. Bismillah. Selesai. Kita semua mahasiswa IKIP PGRI Wates, semester 4, jurusan Psikologi Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Pada mata kuliah teori dan praktek BK kelompok, kita sudah mempelajari praktek bimbingan kelompok. Dalam bimbingan kelompok ada beberapa tahap, yaitu 1. Tahap pembentukan, 2. Tahap peralihan, 3. Tahap kegiatan, dan 4. Penutup. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan tahap pembentukan dan peralihan. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan tahap kegiatan. Di sini saya, Susi Susmiatun, selaku pimpinan kelompok, akan menentukan waktu untuk tahap kegiatan ini, yaitu 20 menit. Dan akan melakukan absensi terlebih dahulu untuk memastikan apakah anggota kelompok sudah hadir semua atau belum. Yang namanya saya panggil, silahkan tunjuk jari dan menjawab hadir. Gitu ya, teman-teman? Ya. Saya mulai dari Ari Mariati. Hadir. Faizin Sofian. Hadir. Yamiati. Ada, Bu. Oke. Kemudian Mbak Ratna Delawati. Hadir, Bu. Mbak Ratna Mayanti. Siap, ada, Bu. Suharmadi. Ada, Halo. siap. Oh iya. Alhamdulillah lengkap ya, sudah hadir semua. Nah, baiklah, kegiatan akan segera kita mulai. Kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang bimbingan belajar dalam meningkatkan motivasi belajar. Menurut pendapat teman-teman, bagaimana caranya untuk meningkatkan motivasi belajar? Siapa yang mau duluan menjawab? Mas Sarmadi, monggo. Ya, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Susi waktu yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya terkait dengan untuk meningkatkan motivasi belajar anak, itu yang pertama motivasi itu memang berasal dari diri. Namun begitu lingkungan sekitar juga pengaruh besar dalam meningkatkan motivasi belajar anak, dari lingkungan sekolah, mungkin dari guru, itu juga bagaimana caranya supaya memberi bimbingan dan juga arahan supaya anak dalam belajar baik di sekolah atau di rumah itu termotivasi sehingga lebih rajin, lebih giat belajar untuk meningkatkan prestasinya. Begitu pula dengan teman-teman sejawat ya, teman-teman kelas itu juga saling bahu-membahu, saling mengingatkan supaya meningkatkan belajarnya di rumah supaya apa yang nilai kita menjadi lebih bagus dari hari ke hari. Selain dari lingkungan sekolah juga dari rumah. Peran orang tua untuk memotivasi anak itu sangatlah penting. Sebagai contoh, anak akan merasa terdorong dalam belajar apabila orang tua itu senantiasa mengingatkan anak ini waktunya belajar, mainnya sudah, PR-nya sudah dikerjakan belum. Selain itu juga
orang tua meluangkan waktu untuk menunggui anak dalam belajar di rumah sehingga anak merasa diperhatikan oleh orang tua. Nah, itu beberapa contoh salah satu cara untuk memotivasi belajar anak. Itu masukan pendapat dari saya, Mbak Susi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Suharmadi. Jadi dari Pak Suharmadi ini motivasi belajarnya adalah saling mengingatkan dan peran orang tua sangat penting ya. Iya. Ya. Selanjutnya, Kalau Monggo, saya Mbak Ratna berpendapat, gimana Bu ya? Kalau saya berpendapat ini misalnya anak menggunakan cara di sekolah ya Bu Susi ya, itu biasanya yang sering kita gunakan untuk meningkatkan motivasi anak, itu menggunakan metode atau cara kegiatan yang beraneka ragam, yang menarik minat dan kreativitas anak untuk meningkatkan belajar anak. Kemudian menjadikan siswa itu menjadi siswa yang aktif dalam segala kegiatan. Ya, halo Bu Susi. ya, halo. Kemudian yang berikutnya yang sering digunakan yaitu caranya yaitu dengan memberikan tugas yang menantang bagi siswa atau anak-anak di sekolah sehingga anak-anak itu bisa berpikir dan menyelesaikan tugas tersebut dengan realitas yang sesuai atau dengan cara-cara yang sudah diajarkan baik di sekolah maupun ia dapat dari tempat lain. Kemudian yang berikutnya itu ada lagi yaitu tentang menciptakan suasana kondusif di dalam kelas. Itu juga bisa meningkatkan cara belajar anak untuk meraih hasil yang maksimal. Jadi belajar di kelas itu adalah suatu hal yang sangat kondusif untuk siswa, Bu. Kemudian yang berikutnya itu ada lagi memberikan tugas secara proporsional atau berkelanjutan. Jadi tugas ini sudah selesai, langsung dilanjutkan tugas berikutnya, anak-anak merasa tertantang. Kemudian yaitu melibatkan diri secara langsung. Sehingga anak, kalau misalnya ada banyak pertanyaan yang perlu ditanyakan, anak bisa langsung bertanya kepada gurunya atau mungkin juga langsung kepada orang tuanya. Seperti itu, Bu, kira-kira yang bisa saya paparkan di sini. Oke, terima kasih Mbak Ratna Mai. Berarti dari Mbak Ratna Mai ini tadi pendapat Mbak Ratna Mai dari metode kegiatan, minat kegiatan, kemudian memberikan tugas yang menantang ya Mbak Ratna ya. Ya, Oke, Bu, untuk ya. selanjutnya ini dipersilahkan untuk menyampaikan pendapatnya. Monggo untuk waktu. Menurut saya, selain apa ya? Kalau menurut saya, selain apa yang disampaikan Pak Sudarmadi dan Mbak Ratna dan motivasi belajar pada anak, penting juga untuk memotivasi anak itu kita berikan reward ataupun penghargaan kepada anak. Sehingga ketika anak melakukan sesuatu, dia merasa dihargai atas apa yang dia lakukan. Nah, dari situ dia bisa terpacu, termotivasi lagi untuk lebih giat lagi belajar seperti itu. Itu saja, Bu. Terima kasih Mbak Kemi. Berarti pendapat dari Mbak Kemi ini memberikan reward supaya Langsung keluar. Anak bersemangat untuk. Yang selanjutnya Mbak Ratna Delawati, dipersilahkan. Ya, kalau menurut saya itu sesuai dengan metode yang diminati, Bu. Misalnya anak itu suka belajar apa gitu, mungkin dengan ada cara yang berbeda-beda ya, bisa membaca, menonton, mendengar. Itu untuk bisa menumbuhkan semangat belajar anak. Sudah, Bu. Itu aja. Oke. Terima kasih pendapat dari Mbak Ratna Dila. Untuk sekarang, Mas Faiz. Saya persilakan untuk memberikan pendapatnya, Mas Faiz. Ya, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar. Teman-teman. Ya, jelas, Mas. Dari Ya, tempat saya, jelas. Oke. Terima kasih
Bunda, waktunya. Saya akan berpendapat terkait mungkin mirip seperti pendapatnya Mbak Ratna Dela tadi ya. Jadi untuk salah satu cara kita untuk bisa meningkatkan motivasi belajar itu adalah dengan memahami cara belajar kita itu tipe apa. Kita termasuk dalam tipe pembelajar yang seperti apa. Apakah audio? Audio itu berarti kita adalah tipe pembelajar yang akan mudah mendapatkan informasi ketika mendengarkan atau dengan sarana audio. Tipe yang lain itu ada visual, itu kalau kita seperti ini, ada visualisasi, ada komputer, ada gambar, kemudian ada penjelasan. Nah, di situ tipe pembelajar visual adalah mereka yang akan lebih termotivasi untuk belajar ketika belajar menggunakan visualisasi atau tampilan-tampilan video. Kemudian video atau gambar ya. Kemudian yang satunya adalah kinestetik. Kinestetik itu tipe pembelajar kinestetik itu belajar dengan gerakan atau dengan melakukan gerak. Terus yang ada juga yang tipe audio visual yang tadi mengkombinasikan suara, gambar dan penjelasan. Jadi ada penjelasan, ada gambar, ada suara. Jadi tergabung dalam video itu audio visual cocok untuk mereka yang dengan tipe audio visual. Itu saya, Bunda. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Faiz atas pendapat dari Mas Faiz. Ini sangat bagus sekali. Nah, masih ada satu lagi yang belum memberikan pendapat, Mbak Ari Mariati. Dipersilakan, Mbak Ari. Kalau menurut saya, motivasi untuk minat belajar itu sendiri bisa dengan cara kita itu menghindarkan komentar yang buruk terhadap siswa. Jadi kita seburuk-buruknya nilai siswa itu kita harus memberikan komentar yang positif. Jadi siswa itu tidak menjadi down karena kita berkomentar buruk tentang mereka, tentang perilaku, entah kemampuan dalam belajar mereka. Kita bisa berhati-hati dan lebih memberikan kepercayaan diri pada siswa bahwa siswa tetap bisa meningkatkan kualitas belajar mereka. Kalau menurut saya seperti itu pendapatnya. Ya, terima kasih Mbak Ari Mariati atas pendapatnya. Ini juga sangat bagus. Ada lagi yang belum memberikan pendapat atau mau menambahkan? Sudah semua apa belum ya? Ada yang terlewatkan mungkin? Sudah kayaknya, Bu. Oh, sudah semua ya? Ya. Ada yang mau menambahkan barangkali? Kalau saya sudah. Kalau mungkin ada tambahan itu kalau menilai anak walaupun di rumah maupun di sekolah itu janganlah kita untuk berkomentar buruk ya Bu ya terhadap hasil dari siswa baik hasil belajar maupun hasil lainnya. Jadi anak-anak tetap termotivasi untuk belajar. Kalau misalnya ada anak yang nilainya jelek terus kita berkomentar yang kok kamu bodoh, kamu tidak itu akan mengdown anaknya menjadi turun. Kayaknya seperti itu ya Bu ya. Kalau menurut saya pengalaman-pengalaman yang sering terjadi seperti itu, anak bukannya termotivasi untuk belajar kembali. Kalau kita sering mengejek, menghina, malah anak-anak itu kadang malah sering jadi malas belajar dan juga sering malas untuk ke sekolah. Itu kayaknya yang sering terjadi seperti itu, Bu. Itu mungkin yang sedikit yang bisa saya tambah. Karena Mbak Ratna Mai kan sudah berpengalaman di bidang BK ini, saya boleh tanya sedikit ke Mbak Ratna Mai? Gimana, Bu? Bagaimana caranya kalau misalnya si anak tadi nilainya jelek, terus bagaimana orang tua menyikapi anak itu? Atau untuk biar memotivasi agar belajarnya lebih giat lagi, bagaimana caranya, Mbak? Dalam hal ini, dalam pihak orang tua ataupun guru, Bu? Orang tua ya? Orang tua, iya. Nah, kalau orang tua kan beraneka ragam orangnya seperti apa sikap. Kadang kita di sekolah juga nggak tahu orang tuanya seperti apa. Nah, kita mengetahuinya dengan cara
soal memanggil anak tersebut, kita tanya dengan baik-baik, dengan cara halus, kenapa kamu seperti ini? Apakah kamu ada masalah atau mungkin problem yang sedang mereka pikirkan atau yang sedang mereka alami? Itu pun juga menjadi satu faktor ya Bu, faktor utama kenapa mereka sampai mendapatkan nilai yang buruk, dan mungkin bahkan sebenarnya mereka bisa, tapi karena mungkin kondisinya yang menghambat mereka untuk mau belajar dan apa, itu sering sekali yang saya dapatkan di sekolah seperti itu, Bu. Jadi mereka anaknya pintar, kadang itu dulu adalah peringkat 1, tapi kenapa tiba-tiba setiap ulangan nilainya 4, 3. Nah, orang tua itu kadang juga kita sering berhubungan, Bu, secara langsung dengan orang tua, karena mungkin bertukar nomor HP untuk koneksi langsung dengan orang tua. Ternyata ada beberapa masalah, orang tua pernah bilang anak meminta sesuatu yang tidak bisa dikabulkan oleh orang tua. Anak-anak menjadi down dan seolah-olah tidak termotivasi untuk belajar ke sekolah. Jadi mereka itu ke sekolah hanya seolah-olah pelarian gitu. Terima kasih sekali Mbak Ratna. Iya, oke Ibu, iya. Terima kasih sekali untuk pendapatnya semuanya. Teman-temanku semua telah menyampaikan pendapatnya. Nah, ini berhubung waktu yang kita tentukan tadi 20 menit, saya rasa waktunya sudah habis, maka pertemuan akan kita lanjutkan minggu depan. Ya. Iya, Bu. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas kebersamaan teman-teman pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, evaluasi dulu. Evaluasi ya.